Jemaat Kristus yang berbahagia, Shalom. Mari kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, mari kita bersujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari Roma 14:19, demikian bunyinya. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikian hukum Tuhan untuk kita, dan marilah kita memohon kekuatan daripadanya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ku berilah hati kau untuk
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan atas keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel untuk kita pada minggu ini diambil dari Kejadian 45 ayat 3 sampai 16, dan mari kita bacakan secara responsoria. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun membajak atau menuai. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke
ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas segala seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama sesi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan katamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benjamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Demikian epistel firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Ikut Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan sentosa hanya oleh darah-Nya. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi Padanya dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. ikut Engkau disengsara karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan ku mau bersamamu. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Disalibkan, mati dan diturunkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Marilah sama-sama kita mendengarkan Warta Jemaat Minggu tanggal 20 Februari 2022. Warta Jemaat yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Seksagesima, yang artinya 60 hari sebelum hari kebangkitan Tuhan Yesus. Warta Jemaat yang kedua, persembahan ke altar. Pada hari ini, Minggu tanggal 20 Februari 2022, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kegiatan pengobatan kesehatan HKBP Pusat. Warta Jemaat yang ketiga, pertanggungan banjar atau kebaktian sektor, akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 pukul 20.00 WIB melalui aplikasi Zoom. Pertama, Banjar Bungur Kostrat. Yang berkhotbah adalah Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH, liturgis Sintua TM Boru Sitompul SEAK. Banjar Tanah Kusir Selatan, yang berkhotbah Pendeta Jeffrey Sitindaon MTH, liturgis Sintua K Boru Manalu, agar jemaat yang ada di Banjar tersebut dapat menghadirinya. Warta Jemaat yang keempat, berita kelahiran. Pada hari Jumat 18 Februari 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Agatha Frankie Marliano Napitupulu, Ibu Puspitasari, alamat Jalan Praja Dalam E1 nomor 5, Kampung Duku, Banjar Bungur Kostrat, NPJ 1957. Anak dan ibunya dalam keadaan sehat. Warta Jemaat yang kelima, pemberkatan nikah. Warta yang kedua, akan menerima pemberkatan nikah yaitu Jericho Siagian SE AK, putra dari Bapak Luat Ero PB Siagian SE dan Ibu Risma Evelina TA Boruhutapea yang beralamat di Jalan Kutilang 3, Blok M4 nomor 1 Bintaro Jaya. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama, Banjar Bintaro Jaya. Dengan tunangannya Dela Natalia Boruhutapea, putri dari Bapak Nio Kyong An dan Ibu Cho Pit Fung, alamat Jalan Puri Dewata Indah Blok AE nomor 36, Taman Royal 1, Tangerang Kota. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 mulai pukul 8.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah yaitu Ruben Edson Pandapotan Sihombing MKom, putra dari Bapak Oler Edu Sihombing almarhum dan Ibu Dr. Anda Erianti Selnisi Simajuntak. Alamat Jalan Utama 1 nomor 65, Pondok Karya Pondok Aren, Tangerang Selatan. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama, Banjar Jurang Mangu Pondok Aren, dengan tunangannya Rima Ida Boru Pasaribu AMD Kep, putri dari Bapak Aston P Pasaribu dan Ibu Dermawan Boru Pane. Alamat Jalan Raja Wali nomor 46, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Depok. Anggota Jemaat HKBP Limo Resort Cinere, Depok. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Maret 2022 mulai pukul 8.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Dan warta tambahan pada hari ini, berita duka cita. Pada hari Sabtu 19 Februari 2022 telah meninggal dunia Ibu Teresia Desiana Borusiagian ST dalam usia 32 tahun, istri dari Bapak Benjamin Octavianus H. Manurung.
meninggalkan 2 orang anak masih kecil. Alamat Jalan Komplek Geraha Ijo 2, nomor C2 Kampung Utan Ciputat, Banjar Rempoa Ciputat. Rumah duka Jalan Air Bersih Ujung Gang Sawah nomor 4, Medan. Pemakaman Senin 21 Februari 2022 di Medan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan kita teruskan nanti ke ayat yang kedua. Makasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, kau mahkota dunia. Yesus kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami wariskan. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka dalam Engkau selamanya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kita pada saat ini, hari Minggu ini, dalam kebaktian Minggu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats khotbah pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 6 dimulai dari ayat 27 sampai dengan ayat 37. Mari kita sama-sama untuk mengikutinya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu
biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Kalau mendengar dan mau mengikuti, apalagi menjalankan firman Tuhan ini, keluhan manusia, apalagi kita orang Batak akan mengatakan, amang oi amang. Menggambarkan apa mungkin? Mengapa kita katakan seperti itu, apa mungkin? Karena ini hal yang terlalu sulit sekali. Berat juga ini mengikuti Tuhan Yesus. Mengasihi diri sendiri, hal yang biasa, lumrah. Mengasihi sesama juga bisa kita katakan hal yang lumrah. Ya, masih bisa dilakukan. Tetapi mengasihi musuh, amang oi amang. Mengasihi musuh. Setelah kita jadi orang Kristen, sudah bisa berpikir, sudah mengetahui firman Tuhan, kita sudah bisa mempergunakan akal sehat kita. Pertanyaan, pernahkah kita mengasihi musuh kita? Lebih kita perinci. Kalau itu mengasihi musuh bisa secara umum. Lebih kita perinci.
sesuai nats ini. Pernahkah kita mendoakan musuh kita? Pernahkah kita mendoakan yang membenci kita? Makanya ini salah satu tuntutan arahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang mau mengikut Yesus, jangankan mengasihi diri sendiri, jangankan mengasihi sesama, tetapi harus dan wajib mengasihi musuh yang membenci kita. Sempat teman kita, sesama kita, memaki-maki kita, mencaci maki kita, pasti akan naik darah kita, amarah kita. Apalagi sama orang Batak. Orang Batak itu kita tahu kan, semuanya raja. Buruni raja sama anaknya raja. Jadi kalau semua raja, berarti posisi ditempatkan yang teratas. Sama-sama memerintah. Sama-sama menguasai. Berarti kalau semuanya raja, siapa yang disuruh, siapa yang diperintah? Kalau istri bisa saja sekarang ini duduk manis, suka-suka memerintah suaminya. Ambilkan dulu itu ya. Bahkan memo dibikin, saya mau keluar, cuci pakaian dulu nanti katanya, kata suaminya. Itu perhatikan. Baru jemur, itu yang saya jemur tadi sudah kering itu. Ya, saya pulang nanti sudah disetrika. Kita bukan mau mengatakan salah kalau ada saling kerjasama. Tapi kalau seperti itu semuanya memerintah. Karena posisi raja. Apalagi kalau terjadi penghinaan, dicaci maki. Kalau manusia secara umum, juga orang Batak, kalau sudah yang namanya bermusuhan, apapun akan dilakukan. Harta habis pun untuk meraih kemenangan dengan cara apapun akan dilakukan. Karena apa? Karena harkat martabat kemanusiaannya lebih dia posisikan lebih tinggi. Padahal dia tidak tahu setinggi apapun dia tempatkan dirinya, kalau di hadapan Tuhan manusia yang berdosa. Kalau kita katakan manusia yang tidak berharga di hadapan Tuhan, manusia yang tidak ada apa-apanya, manusia yang tidak layak, tetapi oleh karena karya Yesus Kristus yang tidak berharga tersebut jadi berharga. Itu adalah karya Kristus, bukan karya kita. Yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan Yesus, bukan karena kemampuan kita. Semua dalam kehidupan kita ini itu adalah karya
Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang mau diandalkan. Saudara sehat, saudara kuat, saudara pintar, saudara kaya, saudara berada sekarang ini, jangan tinggi hati. Itu adalah karya Tuhan. Berarti sebenarnya kita ini harus mengatakan bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Orang yang sombong, yang tinggi hati, hati-hati saudara-saudara. Kalau sudah di hadapan Tuhan, apa yang bisa disombongkan? Tidak ada. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang egonya terlalu tinggi, harkat martabatnya dia tempatkan setinggi-tingginya di dunia ini. Dia tidak akan mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan dalam nats khotbah kita pada hari Minggu ini. Boro-boro mengasihi, mendoakan musuhnya, sesamanya sendiri mungkin tidak akan mampu. Yang selalu dia kasih adalah, perhatikan, adalah dirinya sendiri. Dia tidak mau keluar dari dirinya untuk memperhatikan orang lain, apalagi musuhnya. Makanya kalau permintaan Tuhan kepada kita umat manusia, apalagi pengikut Kristus, bukan yang biasa saudara-saudara, tetapi yang luar biasa. Makanya kita katakan mengasihi diri sendiri biasa, mengasihi sesama biasa, mengasihi musuh baru luar biasa. Sebab apa? Perbuatan tindakan Tuhan, kasih Tuhan kepada kita manusia di dunia ini juga luar biasa. Ukurannya Tuhan Yesus. Dengan lembutnya, dengan beretika, dengan tata krama, dia mendaratkan kerajaan Allah di dunia ini. Dia memberitakan firman, dia memberitakan tentang kebaikan Bapaknya di sorga supaya bertobat dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Caci maki, penghinaan, dan bahkan penindasan yang terencana dan pembunuhan yang terencana. Itu yang dia terima. Disalibnya saja, pada waktu manusia menyalibkan Yesus, sudah menahan rasa sakit yang luar biasa. Tetapi diolok-olok juga, dicaci maki juga. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba kalau kita disalibkan di situ, Bapa, turunkan pasukanmu, habisin ini semua. Karena apa? Karena Tuhan itu di dalam kasih-Nya menerapkan seperti topik minggu kita, membalas kejahatan dengan kebaikan. Balaslah kebaikan, walaupun terhadap diri kita diberikan kejahatan dan kebencian yang luar biasa. Panutan contoh Yesus Kristus. Pernah ini setelah saya ikut, bahkan selesai kebaktian, ada jemaat datang. Pak Pendeta, ya saya gak komplain ini. Saya bagaimana saya mau mengatakannya? Bapak Pendeta harus sadar,
Kita ini kan manusia, bukan Tuhan Yesus. Ya memang benar. Siapa bilang kita ini Tuhan Yesus? Kita manusia. Tetapi Tuhan Yesus, dia adalah 100% Tuhan. Dia juga 100% manusia. Tetapi walaupun dia 100% manusia, dia tidak berdosa. Kita 100% manusia, orang berdosa. Tetapi kita katakan kita adalah pengikut Kristus yang setia, anak-anak Tuhan. Hal yang kedua itu, pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, berarti harus bisa kita buktikan. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah yang mengimani Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti apa sifat karakter, apa arahan, apa yang dihidupi oleh Tuhan Yesus, itu harus kita transfer, harus diberikan kepada kita dan harus kita hidup sesuai dengan apa yang kita ikuti, apa yang kita imani. Hidup di dalam kasih. Jangan menghakimi. Ayat 37. Jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Kata terakhir dari ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Sulit saudara-saudaraku, sulit sekali. Ternyata mengikut Tuhan Yesus itu bukan hanya teori saja. Memang benar. Ini hal yang tersulit. Jika pipi kirimu ditampar, berikan lagi pipi kananmu. Ya jangan diterjemahkan secara literal. Jangan pulang dari gereja kita ini ada yang nampar pipi kirimu. Saya tadi baru dengar firman Tuhan. Jangan hanya satu. Ini lagi biar sempurna. Ya itu namanya kekonyolan. Ya kan? Tetapi apa hal yang mau disampaikan? Sederhana, singkat saja saudara-saudara. Jangan membalas. Bahkan dikatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Kita dicaci, kita dimaki. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kalau kita sambut seperti itu, maksudnya kita juga menolong dia. Amarahnya mudah-mudahan turun. Tidak terlalu emosi lagi. Kita menolong diri kita dan juga kita menolong teman kita. Jadi kalau orang tuanya, karena di sini banyak ini naposo kita, kalau orang tuanya bertengkar, berkelahi di rumah, ungkapkan saja, "Pak, Ma, Tuhan memberkati berdua." Ya, Tuhan Yesus mengasihi. Akan malu sendiri. Itulah kekuatan kasih. Dan di dalam nats ini beberapa hal diutarakan kepada kita. Baik soal, bukan hanya soal tamparan itu pipi kiri dan berikan pipi kananmu, jangan membalas. Tetapi juga soal kepemilikan. Jika jubahmu diambil, berikan juga bajumu. Ya ini juga tidak bisa kita terjemahkan, kita artikan secara letterlet. Jangan pula datang
pencuri ke rumah kita. Kita tonton udah diambil di sana. Ini lagi. Ambil ya. Ya udah habisin, bawa aja. Ya, oke ya, makasih. Ya itu kebodohan. Tetapi yang mau dimaksud suka memberi dengan yang lebih. Suka memberi yang lebih. Jangan terlalu hitung-hitungan. Kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita jujur, kita berikan nilai yang paling kecil atau nilai yang paling besar? Nilai yang paling titik-titik, kita yang tahu. Tetapi Tuhan memberi nilai yang terbesar. Pernah dalam satu kebaktian di depan seorang bapak. Di belakang bapak ini seperti tempat duduk bangku kita ini, seorang pemuda. Pas waktu memberikan persembahan, tempat duduk, bukan ke depan, kantong persembahan. Mau tiba kantong persembahan ini sama bapak ini, dia cepat-cepat ngambil dompetnya. Ya udah, dia berikan, entah berapa tuh ya. Tetapi terjatuh 100.000, satu lembar dari kantongnya. Dilihat si pemuda di belakang ini. Tiba kantong persembahan sama si pemuda ini dia berikan. Si pemuda ini ngambil uang 100. Pak, uang bapak jatuh. Ya udah nggak apa-apa, dimasukkan aja kantong persembahan. Dimasukkan. Tadi ngomong-ngomong uang berapa tadi itu? Uang 100.000 uang bapak. Aduh, kok nggak bilang-bilang jumlahnya tadi? Jadi udah kau masukkan? Sudah pak, aduh. Gak tenang lagi pikiran si bapak ini kebaktian itu. Karena apa? Terbayang-bayang uangnya uang 100.000. Karena tidak diberitahukan. Ya, mengasihi Tuhan sebenarnya tidak dinilai dengan materi. Mengasihi manusia tidak bisa dinilai dengan materi. Sehingga dikatakan, jika engkau memberi sesuatu kepada sesamamu, berikan secara tulus dan tidak perlu kamu ingat lagi. Dan kamu jangan berharap untuk itu dikembalikan kepada engkau. Kalau orang kita Batak, kalau pemuli anak, pemuli boru, selesai pesta adat, kumpulkan amplop, tupak, baru diambillah buku tulis, ditulisi salah satu-satu. Dari Opu Simarjuang 50.000. Oh iyalah, udah mabalu dia, cocok lah itu. 2 dari Mamak Sidame 20.000. Padahal banyak uangnya itu. Masa hanya segini? Ya udah ditunggu ya. Tahun depan kau akan penguli anak. Saya kasih juga segini. Jujur kita. Apakah itu kasih? Tidak. Kita berbuat, kita mengasihi sesama kita, bahkan musuh kita. Kalau kita menuntut balasan dari dia yang akan diberikan kepada kita, itu tidak seberapa dari berkat Tuhan yang berlimpah dari surga. Mana yang kita pilih? Dari sesama kita atau dari Tuhan? Sebab berkat Tuhan
luar biasa. Hanya siapa yang hidup di dalam kasih-Nya. Mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama, dan juga mengasihi musuh yang terutama. Inilah penerapan kasih yang sungguh-sungguh kepada semua orang, khususnya kepada musuh. Sehingga Yesus mengajarkan kepada kita dengan topik minggu kita pada hari Minggu ini, membalas kejahatan dengan kebaikan. Kasihilah dirimu, kasihilah sesamamu, dan kasihilah musuhmu. Amin, kita berdoa. Tuntun kami selalu Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kami, berikan hikmat dari Tuhan. Supaya kami, Tuhan, mampukan hidup di dalam kasih-Mu. Mengasihi sesama kami. Berdoa kepada musuh kami. Mengasihi musuh kami. Itu adalah firman Tuhan, perintah Tuhan. Tuntun kami Tuhan, sertai kami. Kalau dari diri kami masing-masing kami tidak akan mampu untuk menerapkan kasih-Mu yang sebenarnya. Kami akan mengatakan berat sekali, sulit sekali. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami akan mampu, kami akan bisa. Supaya semuanya dalam hidup kami ini, nama Tuhan yang kami tinggikan, kami muliakan. Bersama Tuhan, kami akan Tuhan mampukan hidup di dalam kasih-Mu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang kami kasihi dari jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Felix Markus Gultom, Jonathan Arga Pratama Pardidi, Nyonya Sintua G. Hutapea Boru Tambunan, Erli Ruth Christina Boru Menturuan, Sintua Edward M. Tambunan, Saur Simbajuntak, Linda Teresia Agustina Simbajuntak, Ronald Sahalatua Simbajuntak, Ida Paulina Sitompul, Radus Joyakin Banjarnahor, Farida Arta Boru Tahayan, Rahel Cornelia Boru Hutapea, Christian Gultom, Dr. Esther Febriani Boru Manurung, Anggia Batubara, Erwin Nicholas Batubara, Sintuha Panjaitan, Friska Novalia Boru Butar-Butar, Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian, Cornel Posdoro Siahaan, David Beneditus Batubara, Michael Tampubolon, Herli Boru Gultom, Nyonya Sintua M. Tambunan Boru Purba, Samuel Siturus, Nyonya Tantri Tampubolon Boru Panggabean, Talen Monica Boru Tampubolon, Nyonya Cynthia Sihombing Boru Simamora, Nyonya Tiur Marida Sitompul Boru Manurung, Rizky Junior di Sihombing, Nyonya Erja Sihombing Boru Sitanggang, Tesalonika Boru Tampubolon, Nikodemus Tampubolon, Angeline Boru Tampubolon, Mika Audina Boru Purba, Evan Christian Tambunan, Nyonya MH Tambunan Boru Simajuntak, Dr. Anus Iwan BM Tampubolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, dan juga yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang kami tidak mengetahuinya dari jemaat-Mu.
yang lainnya yang dalam keadaan sakit, semuanya mereka Tuhan di dalam kasih-Mu kami bawakan dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya dengan kasih Tuhan kami mohon, kami bersembah sujud dalam doa kami kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan juga buat seluruh jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membimbing mereka. Dengan Tuhan mampukan, Tuhan menyertai mereka dalam setiap pergumulannya. Walaupun menghadapi pergumulan tersebut, mereka akan selalu sukacita di dalam Tuhan. Yang menerima berkat dari Tuhan, yang bersukacita oleh karena berkat Tuhan yang berlimpah. Jemaat-Mu yang berulang tahun, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, dan banyak lagi berkat-berkat Tuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Juga berkat buat keluarga, dalam pekerjaan, lahirnya anak, dan lain sebagainya. Begitu banyak Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan penuh dalam hidup jemaat-Mu, terutama pada saat ini di mana dunia ini bersama dengan kami menghadapi pandemi COVID-19 sekarang ini dengan varian-varian yang baru. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, dan Tuhan berikan hikmat supaya selalu tunduk dan mengikuti arahan-arahan dari pemerintah kami. Itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan supaya seluruhnya dalam keadaan sehat, kuat, dan Tuhan mampukan untuk menjalani hari-hari hidup mereka semuanya, terutama jemaat-Mu di tengah gereja ini. Dan setiap usaha dari jemaat-Mu apapun itu dalam setiap pekerjaan mereka, Tuhan yang tuntun dan Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan, mengumpulkan persembahan kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Sengsara dan beban kan ringan rasanya, sebab saudara seiman memikulnya serta.
Kita ulangi dari ayat 1. Alangkah indahnya serikat beriman, cerminan kasih Tuhan yang di dalam surga terang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seluruh jemaat yang kami hormati, kami sayangi, dan kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami yang melayani bertugas dalam kebaktian siang kita pada saat ini, pendeta, parhalado, sintua, dan calon sintua, dan juga organis, song leader, dan tim live streaming menyampaikan kepada kita semua yang di gereja ini dan juga yang mengikuti live streaming di mana saja, dari kami terimalah salam kami. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Horas. Terima kasih.